Jadi Bunda minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas minggu hari ini Kau boleh beserta kami dan berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan. Ya Bapak, sekarang kami mau mulai ibadah kami, kiranya Kau mau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah adik-adik udah siap belum Alkitabnya? Kita mau baca Mazmur. Jadi mari kita sama-sama buka kitab Mazmur pasal 119. Bunda ulangin sambil dibuka ya di rumah masing-masing. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai dengan ayat yang ke-108. Yang kakaknya yang punya adik di rumah boleh dibantu adiknya sambil buka Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 108. Kita baca ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Oke adik-adik, tadi kita udah selesai baca Mazmur. Sekarang kita mau nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Pemusik. Adik-adik, sudah saatnya kita sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita baca, buka Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yang tadi udah dibuka Alkitabnya, coba kita cari Imamat 1 ayat 1 sampai 3 di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kita baca bersama-sama. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa, sehingga kami ingin mempersiapkan hati kami agar kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Yanda ya Bapak. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Yanda dan Bunda doakan supaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Kita doakan semua supaya kita bisa beribadah bersama-sama lagi di gedung gereja ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pergi ke sekolah minggu, itu biasanya adik-adik diberikan apa tuh sama papa dan mama? Iya, betul sekali, diberikan uang persembahan. Nah, kalau uang persembahan yang diberikan sama papa dan mama itu tidak boleh adik-adik lipat menjadi sangat kecil
ataupun adik-adik remas, nanti uangnya bisa sobek, uangnya bisa rusak, dan tidak bisa digunakan. Oke, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana bangsa Israel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Jadi, pada waktu itu Tuhan Allah memanggil Nabi Musa. Tuhan Allah berkata, Nabi Musa, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memberikan persembahan kepada Tuhan Allah dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Ya, jadi waktu itu orang Israel kalau memberikan persembahan tidak seperti kita saat ini, yaitu dengan uang persembahan. Tidak. Nah, orang Israel kalau memberikan persembahan, mereka menggunakan hewan atau binatang. Nah, hewan atau binatang itu harus yang apa? Harus yang baik. Hewan atau binatang itu harus yang sehat, harus yang berkualitas, dan harus yang gemuk. Tidak boleh hewan itu hewan yang sakit atau hewan yang bercacat. Yanda, emangnya hewan apa saja sih yang bisa diberikan persembahan kepada Tuhan Allah? Ya, hewan yang bisa diberikan sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Allah yaitu hewan lembu, atau sapi, hewan kambing, atau domba, dan hewan burung. Iya, jadi hewan-hewan itu bisa diberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Nah, jadi waktu orang Israel membawa persembahan, yaitu hewan-hewan, mereka membawa ke dalam bait Allah. Nah, ada orang yang bertugas mengambil persembahan dari orang Israel dan mempersembahkan kepada Tuhan Allah. Orang yang bertugas itu adalah siapa? Nah, orang yang bertugas itu adalah imam, ya. Jadi ada imam yang bertugas untuk mengambil persembahan orang Israel dan membawa kepada Tuhan Allah. Nah, imam-imam ini harus bekerja dengan benar, harus bekerja dengan baik supaya persembahan yang diberikan oleh orang Israel menyenangkan hati Tuhan Allah. Nah, berbicara tentang bekerja, adik-adik tahu nggak? Tanggal 1 kemarin kan tanggal merah tuh, hari libur, tanggal 1 Mei. Adik-adik tahu nggak? Seluruh dunia memperingati hari apa? Ya, betul sekali. Seluruh dunia memperingati Hari Buruh Internasional. Apa itu Hari Buruh Internasional? Hari Buruh Internasional adalah hari di mana semua pekerja-pekerja di seluruh dunia berkumpul di suatu tempat dan mereka meminta kepada pemerintah pada saat itu supaya mereka dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan tenang, bekerja dengan nyaman, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya-tanya, Yanda Ale memakai pakaian kerja apa nih? Nah, Yanda Ale menggunakan pakaian kerja seorang kontraktor bangunan. Yanda, kontraktor bangunan itu apa, Yanda? Kontraktor bangunan adalah orang yang bekerja dalam mendirikan bangunan. Nah, kalau adik-adik lihat nih di Jakarta, seperti gambar di samping ini, gedung-gedung tinggi, itu dibuat oleh seorang kontraktor bangunan. Nah, kontraktor bangunan ini harus bekerja dengan baik dan bekerja dengan benar supaya bangunan yang dia dirikan kokoh dan kuat dan tidak roboh. Nah, kontraktor bangunan ini bekerja dengan baik supaya bangunan yang didirikan ini tidak membahayakan banyak orang. Jadi, seorang kontraktor bangunan bekerja itu adalah sebuah bentuk persembahan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik, kalau adik-adik belajar dengan baik di sekolah, adik-adik belajar dengan rajin, mengerjakan tugas-tugas di sekolah, maka itu adalah sebuah bentuk persembahan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Jadi, persembahan adik-adik bukan hanya sebatas uang persembahan di sekolah minggu, tetapi juga adalah sikap dan perbuatan adik-adik di rumah dan di sekolah. Oke, jadi ada dua ya poin yang kita belajar pada hari ini, yaitu persembahan yang adik-adik berikan kepada Tuhan Yesus di sekolah minggu adalah uang persembahan yang tidak boleh adik-adik lipat dan adik-adik remas-remas. Dan yang kedua, persembahan yang adik-adik berikan kepada Tuhan Yesus di sekolah dan di rumah adalah adik-adik harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, dan rajin membantu papa dan mama. Ya, berarti sampai di sini firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik,
tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Yanda punya aktivitas. Jadi adik-adik Yanda kasih aktivitas yaitu membuatkan sebuah video pendek. Nah, video pendeknya seperti apa? Video pendeknya yaitu adik-adik mau jadi apa suatu hari nanti kalau adik-adik udah gede, dan adik-adik mempersembahkan pekerjaan adik-adik itu sebagai persembahan bagi Tuhan. Yanda kasih contoh ya. Yanda Ale mau menjadi seorang kontraktor bangunan. Yanda Ale mau bekerja dengan baik supaya memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Demikianlah aktivitasnya. Nah, jadi contoh aktivitasnya seperti itu ya adik-adik. Yanda tunggu videonya. Dadah. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Yanda Ale, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Musik. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh kirim persembahannya melalui rekening yang ada di bawah ini ya. Musik, kita nyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Let's go. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari semua lipat tangannya, sikap berdoa dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat Tuhan. Kami sudah beribadah sekolah minggu dari awal sampai dengan akhir. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan supaya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa buat gereja kami berdoa buat sekolah minggu kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami berdoa buat papa dan mama, opa dan oma dan keluarga kami dimanapun mereka berada, berikan kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya kami terhindar dari virus corona ini, supaya kami senantiasa baik dan sehat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kita menyanyi Bapa terima kasih. Terima kasih.
hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.